Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 cara penyembuhan yang sangat luar biasa. Itu sudah saya praktekkan untuk menolong pasien-pasien, diri saya sendiri dan anak istri saya. Itu ada 3 cara penyembuhan yang sangat luar biasa. 1. Impian. Berhubung ini teman-teman nih, ada yang agama Islam, ada yang agama lain selain Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, ini ibarat saya menyajikan suatu makanan itu mempunyai menu sendiri-sendiri. Ada yang senangnya itu pakai masakan yang agak asin, ada yang agak senang agak manis, ada yang segar. Nah, ini penyampaian saya ini supaya bisa makan, jadi makanan pikiran kita. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ada 3, diberi pikirannya diberi makanan atau diberi obat ya. Hatinya diberi makanan atau diberi obat. Nomor 3, perutnya. Jadi 1 diberi makan pikirannya, 2 hatinya, 3 perutnya. Kalau bagi lah itu pikirannya diberi apa? Diberi impian. Lah impiannya apa? Pikirannya diberi materi atau diberi ilmu yang bermanfaat, yaitu di impian. Lah impian yang bagus itu ya banyakkan orang itu menebar. Jadi dunia itu menebar. Kalau menebar bagus, nanti tumbuhnya juga bagus. Kalau menebar jelek, nanti tumbuhnya bisa jelek. Makanya hatinya ini pikirannya ini diberi makan impian, supaya kalau impian-impiannya nggak baik, yang dendam, yang sehingga menjadi sakit hati, nah itu bisa hilang. Atau kekurangan solusi. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya bergaullah atau mengundang orang yang profesional di bidangnya ya. Contohnya seperti saya ini kan menggeluti, membantu orang itu kan mulai bujang sampai sekarang. Bahkan sekarang ini penyakit-penyakit yang sulit itu dengan 3 cara ini, wah, ada ya. Pada sakit parah hanya 3 hari, apalagi penyakit yang ringan-ringan itu ya. 2, diberikan makan hatinya. Hatinya kadang-kadang orang itu kan dendam, sakit. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya ya, hatinya yang dendam, sakit itu caranya, contohnya begini. Kalau saya memandunya biasanya begini. Beri ya, hatinya sakit itu biasanya saya gambarkan anak kecil saja. Orang yang belum dewasa pemikirannya, walaupun umurnya sudah tua, itu anggaplah anak kecil. Kalau anak kecil mengecil di oli, itu ya malah disayang-sayang, dikasih ilmu, dicarikan guru. Akhirnya apa? Ya bisa dewasa, karena saya sudah membuktikan sendiri. Ada perselisihan, yaitu sehingga menjadikan sakit.
ketegangan, saya ajak berpikir secara dewasa, saya beri materi-materi. Itu akhirnya apa, bisa mengampuni. Nah, terus perutnya juga diobati, caranya carikan dokter. Nah, kalau saya bukan dokter ya saya beri contoh-contoh saja. Kalau obat tradisional begini, kalau dokter yang begini, kalau ingin saya bantu lewat offline juga bisa. Nah, ternyata di rumah sakit Gampiran tuh layanan bagus. Tapi berhubung itu hanya untuk perut, masuk perut, berarti obat-obat dan makanan kan hanya masuk perut, jadi belum masuk hatinya. Itu perlu makanan, pikirannya ya perlu makanan. Itu karena yang dicek itu hanya perutnya saja ya, perutnya apa, kurang oksigen, apa kurang apa, yang dicek hanya itunya saja. Akhirnya apa, nggak sembuh-sembuh. Walaupun sembuh nggak bisa normal lagi, nggak bisa kuat sempurna. Nah, itulah teman-teman, silakan like, share, dan komen. Tanya tulis di kolom komentar ya. Jadi itu caranya menyembuhkan orang sakit yang luar biasa ya. Kalau Anda ingin belajarlah kepada orang yang profesional di bidangnya ya. Saya dulu belajar kepada orang yang profesional di bidangnya, sehingga saya sekarang berhasil, bahkan bisa membantu kesehatan diri sendiri dan orang dan anak istri dan pasien-pasiennya istri saya dan pasien-pasien saya itu. Jadi saya itu, kalau Anda alasan ini dan itu mau diajak sehat, alasannya saya itu berangkat dari orang yang dibully mulai tahun berapa ya, tahun 80. Nah, tahun 75 itu saya sudah dibully. Ternyata orang bully nggak ada henti. Akhirnya bagaimana? Jadi kalau ada orang bully, kalau ada orang mencaci maki, menyakiti, ngerasani, bikin hibah dan lain sebagainya, memfitnah, itu nggak usah kita balas. Karena apa? Kalau kita balas kita capek. Apalagi orang itu menggerakkan masanya ya, pakai isyarat mata, pakai isyarat mulut, contohnya begini, contohnya begini lah. Itu penyerangan seperti itu, kita kalau nggak ngerti kita bisa jatuh banyak orang yang jatuh down, bahkan sampai mati nggak sembuh. Itu banyak. Sebetulnya itu mudah, undang saja orang yang profesional bidangnya, atau Anda supaya bisa mengundang orang yang profesional bidangnya, silakan nonton video ini supaya tahu. Dan mana yang kurang paham, tanya tulis di kolom komentar. Karena video-video ini yang saya buat itu berdasarkan kesaksian di lapangan, itu lebih ke akurat. Jadi saya bikin video itu bukan video-video dari video-video yang lain. Jadi video ini saya buat memang kesaksian di lapangan. Itu banyak masalah di lapangan, itu banyak. Makanya setiap saya berhasil mengatasi masalah di lapangan, saya bikin video. Karena apa? Karena saya capek kalau enggak pakai video ini. Saya capek karena sudah secara nasional bahkan internasional. Kalau begini saya nggak capek. Saya nge-share satu video sudah menyebar secara internasional. Itulah teman-teman, makanya kita harus ahli di bidangnya masing-masing. Kalau nggak ahli ya cari guru yang profesional di bidangnya, cari mentor. Kalau sesuai dengan bidang kita, kalau
kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, cari orang yang profesional di bidangnya. Umpamanya Anda terkendala penyakit, umpamanya Anda profesional bidang servis mobil, tapi Anda terkena penyakit, kok Anda belajar sendiri ya kelamaan. Anda menekuni profesi Anda sebagai servis mobil gitu. Anda tinggal mengundang orang yang profesional, bahwa Anda punya masalah penyakit, mengundang saya. Atau sementara kalau Anda nggak tahu harus cari di mana penyakit saya itu dianggap yang parah atau yang sulit, ya pendengar video saya ini nanti kan semakin tahu soal kualitas orang penyembuhan di mana-mana sebetulnya ada, tapi Anda kan nggak tahu. Itu kurang. Makanya di sini tanya, tulis di kolom komentar, atau mengundang saya juga boleh. Ya, saya sudah sering kali menangani banyak orang. Begitu teman-teman. Begitu teman-teman caranya. Ya. Umpamanya biasanya orang yang gagal itu selalu alasan ini dan saya modal impian, ya, modal impian. Kalau orang Islam impiannya bagaimana supaya mudah, karena ini pendengarnya, penontonnya juga ada orang Islam. Ini yang lain ya jangan ikut-ikut ya supaya nanti nggak salah paham. Kalau yang lain saya beri materi impian menabur saja. Kalau yang lain yang atau semuanya baik Islam atau tidak, itu saya beri impian untuk menabur. Jadi dunia ini kita menabur. Kalau kita menaburkan jelek, kita akan mendapatkan jelekan. Kalau kita menabur baik, akan mendapat kebaikan. Contohnya saya menabur kebaikan, ya, walaupun saya dihina, diejek, di fitnah, ya, dibully, saya nggak membalas. Nah, bagaimana caranya? Cara cari solusi. Saya cari solusi. Ibarat ini motor atau sepeda motor itu bobrok, saya cari servis. Setelah itu servis yang profesional. Akhirnya saya melihat, setelah itu saya bisa menyervis. Cara belajar secara profesional, akhirnya kan berhasil gitu loh. Jadi Anda kalau nggak profesional, langsung cari orang yang profesional, bagaimana supaya untuk memandu impian Anda, ya, impian Anda untuk menabur. Nah, kalau semua orang diberi, kalau khususnya orang Islam itu diberi ketakwaan. Ya, Kristen mungkin ya ada ketakwaan, atau yang lain ada, tapi saya langsung menjurus orang Islam saja, yang supaya mereka juga paham, ya, teman-teman yang lain. Karena orang Islam juga teman kita, harus kita perhatikan, ya, supaya dia cepat paham. Ya, orang Islam kan macam-macam, ada yang tingkat bawah kemampuannya, pola pikir, ada yang tingkat atas. Nah, itu saya singkat takwa saja. Karena takwa itu, kalau menurut janjinya Tuhan Yang Maha Esa itu, diberi solusi nggak disangka-sangka, dan diberi rezeki nggak, diberi solusi dalam permasalahan, diberi rezeki nggak disangka-sangka, sehingga pikirannya nggak terlalu berat, nggak talak gitu. Karena tahu-tahu ada rezeki. Lah kalau orang yang nggak tahu, nggak diberi rezeki, nggak disangka-sangka diberi rezeki, ya diberi, cuma harus berpikir yang berlebih-lebihan sehingga sampai jantungan, sampai nah, cuma kalau nggak takwa bagaimana? Ya, kalau memang dia nggak senang atau nggak cocok dengan kata-kata takwa, yaitu kata-kata menabur. Ya, semua orang insya Allah dengan kata-kata menabur itu juga, kalau kita selama kita menabur kebaikan, ya kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Maka kita menabur saja kebaikan, ya, teman-teman seluruh. Insya Allah perkataan saya ini nggak menyinggung siapa saja, ya, saling menghormati, ya. Begitu teman-teman. Karena apa? Kalau kita selalu menaburkan baik,
lingkungan kita nggak merasa terancam karena mindset kita udah, contohnya gitu, pencuri ya diinterogasi. Berhubung apa itu mindsetnya itu penipu, polisinya kan takut ya, jangan-jangan ini penipuan, akhirnya kan terus nanti kalau polisi sampai gagal malah terancam. Makanya kalau orang jujur kan mindsetnya sudah dibangun, jadi lingkungannya nggak merasa terancam, sehingga dia berhasil dalam komunikasi siapa saja. Seandainya dia pedagang, ya pedagang yang sukses. Seandainya dia usaha apa ya sukses, jadi kreator yang sukses. Makanya teman-teman silahkan tanya besok, karena apa kalau Anda berpikir pemula memikir sendiri seperti saya dulu 10 tahun itu ya, berpikir 10 tahun itu bahkan 20 tahun dikalahkan dengan orang yang selalu sharing. Buktinya saya sharing ya mulai bawah sampai atas itu secara offline ya, itu sharing saya itu hanya kira-kira makan waktu 1 bulan atau 2 bulan, itu hasilnya bisa mengatasi masalah yang berat. Padahal itu kalau dengan nggak sharing dari atas ke bawah, itu permasalahan yang berat itu 10 tahun itu nggak berhasil, sampai mati nggak berhasil. Karena apa? Nggak bisa merukunkan orang, dan akhirnya orang itu dampaknya tegang, akhirnya punya penyakit, entah itu penyakit stres atau penyakit jantung segala macam. Nah itu, teman-teman silahkan like, share, dan komen, tanya tulis di kolom komentar. Ya walaupun begitu saya manusia biasa, tetap belajar terus, karena yang bagus itu belajar terus. Ya kalau nggak belajar bagaimana? Sebetulnya kalau saya ini nggak menyampaikan terus, nggak belajar terus, akhirnya bagaimana? Nanti lama-kelamaan seperti nyopir itu, walaupun sudah mahir, tapi kalau nggak nyopir, lama nggak nyopir, nanti ya nggak mahir lagi. Nah, kita walaupun sudah profesional, harus kita selalu support, selalu saling menyupport supaya terus bugar, sehingga tugas-tugas kita didukung dengan, kalau sudah lupa ya, kalau nggak begini, kalau lupa itu kesemangatan menurun gitu. Dan supaya Anda semangat, ayo yang masih pemula mari kita dengarkan ya. Supaya kita itu nggak mudah terpengaruh dengan lingkungan, karena lingkungannya di depan mata, ya, lingkungan kita di depan mata, sehingga kita tuh cepat terpengaruh. Nah kalau nggak diimbangi, kita mengingat-ingat ya konsep-konsep yang luar biasa seperti ini untuk makanan pikiran kita dan makanan hati kita dan makanan perut. Kebanyakan orang hanya mengisi perut, tapi hatinya nggak diisi, pikiran nggak isi, sehingga sulit untuk maju baik dalam ekonomi atau kesehatan atau keuangan ya. Seperti siapa itu? Seperti itu tentara yang luar biasa, kekuatan lipat 20 kali lipat tentara biasa, itu namanya apa? Seperti Denzakan itu, untuk mengatur pemikirannya dan hatinya dan perutnya itu standar ya, ada keseimbangan. Itulah teman-teman ya, semoga video saya ini gak menyinggung kepada siapa saja, malah menjadi makanan pikiran kita yang lezat, yang enak, sehingga bisa sehat dengan hati kita ya, bisa sembuh, nggak marah walaupun kita dihasut sama orang ya, kita nggak membalas menghasut, jika dihina diejek nggak membalas, malah kita kesempatan untuk belajar di sini, akhirnya kan kita share kemana-mana, akhirnya mereka-mereka yang mengajak kita itu kan akhirnya baik kan, oh ternyata setelah kita disangka jelek ternyata kita baik. Contohnya saya, walaupun dihina aja, ternyata orang-orang mendengar video saya ya, video saya ini ya, saya kirim video ini, akhirnya apa, mereka baik. Buktinya baik,
kalau saya bel itu ya halo halo itu, wah semangat, yang tadinya nggak semangat. Lah orang-orang di sana-sana yang tadinya kalau ketemu itu kurang fair, wah itu setelah mendengar video-video saya ini, wah dari kejauhan itu sudah mau nyapa. Gitu loh teman-teman. ah, ini saya rasa di sini, nah, itu para kreator sebetulnya tingkatannya sudah, ya sudah bagus ya, pemula sudah bagus, cuma harus perlu ditingkatkan terus, ya tingkatkan terus. Karena apa, kalau pemuda pemula ini kan nanti tujuannya untuk membangun suami istri. Nah, sebelum membangun suami istri kita harus memahami tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.